Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Devilish Joy episode ke-14. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Gong Ma-sung yang sedang berada di rumah sakit tiba-tiba saja teringat dengan perkataan Dr. Yun yang menanyakan keberadaan dirinya di Hainan. Namun Gong Ma-sung tidak mengingat dengan benar apa yang sebenarnya terjadi saat Dr. Yun menghubunginya di Hainan. Ia pun meminta bantuan sekretaris yang untuk mencari tahu informasi apa yang terjadi 3 tahun lalu. Setelah mengecek kembali jadwal kegiatan Gong Ma-sung 3 tahun yang lalu, di sana tertulis bahwa Gong Ma-sung berada di Vladivostok bukan di Hainan. Ternyata perusahaan hanya mengetahui bahwa Gong Ma-sung berada di Vladivostok untuk bertemu dengan seorang investor. Ternyata tempat pertemuan dirubah menjadi di Hainan tanpa sepengetahuan perusahaan. Gong Ma-sung merasa hanya Dr. Yun yang tahu ia berada di Hainan. Karena ingatan yang muncul adalah saat Dr. Yun menelpon dan menanyakan keberadaannya di Hainan. Namun saat ia menanyakan kepada Dr. Yun, Dr. Yun mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Gong Ma-sung di Hainan. Mendengar perkataan Dr. Yun membuat Gong Ma-sung menjadi curiga. Gi-beom akhirnya merayakan keberhasilannya membersihkan nama baiknya bersama Tuan Yang, Jimin, dan Ki-jon. Mereka juga akan mulai berusaha agar Gi-beom bisa kembali menjadi artis yang terkenal seperti dulu. Gong Ma-sung mengatakan kepada sekretaris yang apa yang ia ingat dan apa yang dikatakan oleh Dr. Yun. Gong Ma-sung dan sekretaris yang merasa kecelakaan Gong Ma-sung di Hainan bukanlah hal yang kebetulan, melainkan sudah direncanakan oleh Dr. Yun dan Ibu Ki-jon. Saat sedang makan, Gong Ma-sung mengatakan bahwa masakan yang dibuat oleh sekretaris yang sangat hambar. Ia pun menambahkan begitu banyak garam. Melihat hal itu membuat sekretaris yang sangat terkejut. Gi-beom dan keluarganya sedang menunggu Gong Ma-sung untuk makan malam. Namun Gong Ma-sung tidak kunjung datang. Saat dihubungi ternyata Gong Ma-sung lupa dengan ajakan ayah Gi-beom yang memintanya untuk makan malam bersama. Gong Ma-sung mengatakan bahwa sekretaris yang memaksanya untuk makan masakan sekretaris yang. Gong Ma-sung pun meminta maaf dan mengajak Gi-beom untuk bertemu. Gi-beom berpura-pura untuk pergi membuang sampah, yang sebenarnya Gong Ma-sung sedang menunggunya di luar. Gi-beom datang ke perkumpulan lansia.
Di sana ia berusaha menghibur para lansia bersama Ki Jon, Jimin dan Tuan Yang. Namun saat acaranya masih berlangsung, seorang lansia keluar dari ruangan. Gibem dan Ki Jon yang sedang berada di luar ikut juga bersama salah seorang lansia tersebut. Ia datang ke rumah temannya yang biasanya selalu datang ke tempat itu, namun kini ia tidak datang dan tidak bisa dihubungi. Sampai di sana ternyata lansia yang mereka cari sudah dalam keadaan pingsan di lantai. Ki Jon langsung menghubungi rumah sakit. Di rumah sakit mereka bertemu dengan Gong Ma-sung. Gong Ma-sung mendengar semua keluhan lansia tersebut yang menderita demensia dan merasa kesepian. Saat mendengar itu kepala Gong Ma-sung tiba-tiba sakit. Ia pun bergegas untuk pergi. Ia bahkan sampai kesulitan untuk berjalan. Gibem yang merasa curiga dengan sikap Gong Ma-sung langsung menyusul Gong Ma-sung ke ruangannya. Namun Gong Ma-sung mengatakan bahwa dirinya dalam kondisi yang baik. Gibem mengatakan bahwa saat ia melihat para lansia ia merasa memang membutuhkan desa penyembuhan. Dan ia juga meminta agar Gong Ma-sung tidak lagi berpura-pura mengatakan kondisinya baik-baik saja. Karena Gibem akan selalu berada di sisi Gong Ma-sung. Gibem mengajak Gong Ma-sung untuk makan malam. Namun Gong Ma-sung makin tidak memiliki selera makan. Tetapi Gong Ma-sung berusaha menyembunyikan hal itu dari Gibem. Tuan Kim mendapatkan informasi dari pengacaranya bahwa Dr. Yun 3 tahun lalu menyewa seseorang. Pengacaranya juga mengatakan bahwa akan menghubungi orang tersebut agar bisa bertemu dengan Tuan Kim. Jimin, Tuan Yang, Gibem dan Nanjo melihat komentar di video Gibem saat sedang menghibur para lansia. Ternyata di sana banyak komentar positif tentang Gibem. Banyak juga yang meminta agar Gibem segera kembali menjadi artis. Gibem juga menyampaikan pada Tuan Yang bahwa ia kembali mendapatkan tawaran untuk model perhiasan. Namun ia masih belum mengambil keputusan apapun. Tidak lama kemudian Tuan Yang mendapat telepon dari sutradara Gi, yang menawarkan Gibem untuk mengikuti audisi untuk sebuah peran. Tanpa berpikir panjang Gibem langsung menerima tawaran tersebut. Nanjo merasa senang melihat Gibem bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti audisi. Tuan Kim datang ke rumah sakit menemui Dr. Yun. Ia mengatakan kepada Dr. Yun bahwa saat kecelakaan Gong Ma-sung, ia juga berada di lokasi kejadian. Awalnya Dr. Yun berpura-pura tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Kim. Namun Tuan Kim menjelaskan bahwa saat kejadian ia mendengar seseorang menelpon dan menyebut nama Dr. Yun. Tuan Kim juga memperlihatkan foto orang tersebut kepada Dr. Yun. Tuan Kim meminta agar Dr. Yun mempertemukan dirinya dengan Ibu Ki Jon. Tuan Kim akhirnya bertemu dengan Ibu Ki Jon.
Ia meminta uang 100 miliar won kepada Ibu Ki-jon. Namun Ibu Ki-jon meminta agar Tuan Kim membawa bukti-bukti yang ia punya terlebih dahulu. Ibu Ki-jon meminta agar Dr. Yun memeriksa semua bukti yang diberikan oleh Tun Kim dan memberikan ia uang yang dimintanya. Namun menurut Dr. Yun, orang seperti Tuan Kim akan selalu mengganggu walaupun sudah diberi uang. Ibu Ki-jon justru memerintahkan Dr. Yun untuk menyingkirkan Tuan Kim saat berada di dalam penjara. Tuan Kim menelpon Gong Ma-sung dan mengajaknya bertemu. Ia juga mengatakan bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Dr. Yun. Mendengar hal itu, Gong Ma-sung pun menemui Tuan Kim. Tuan Kim memberikan sebuah rekaman suara saat ia bertemu dengan Ibu Ki-jon. Gong Ma-sung terkejut saat mendengar isi rekaman tersebut. Hal itu juga membuat dirinya kembali mengingat kejadian saat kecelakaan. Gong Ma-sung juga datang menemui Dr. Yun dan mengatakan bahwa ia masih ingat dengan perkataan Dr. Yun yang mengatakan bahwa seorang dokter tidak akan pernah membohongi pasiennya. Mendengar perkataan Gong Ma-sung, Dr. Yun mengatakan bahwa ia akan membantu Gong Ma-sung untuk sembuh. Dr. Yun juga menanyakan apakah ada yang menemui Gong Ma-sung. Namun Gong Ma-sung mengatakan bahwa tidak ada yang datang menemui dirinya. Gi-beom dan Tuan Yang datang menemui sutradara. Gi-beom diminta untuk datang audisi dengan membawa gitar sambil bernyanyi. Ia pun kembali mencari gitar yang telah lama disimpan. Gi-beom juga mengatakan kepada Gong Ma-sung bahwa ia akan mengikuti audisi besok. Gong Ma-sung yang masih merasa syok dan sedih setelah mengetahui bahwa bibinya lah yang merencanakan kecelakaan dirinya, hanya bisa memberi dukungan lewat pesan untuk Gi-beom. Keesokan paginya, sekretaris yang datang ke rumah Gong Ma-sung, namun Gong Ma-sung tidak berada di rumah. Sekretaris yang juga menemukan alat perekam yang diberikan oleh Tuan Kim kepada Gong Ma-sung. Ternyata Gong Ma-sung mengajak Ibu Ki-jon untuk makan berdua saja. Gong Ma-sung mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semua penyebab kecelakaannya 3 tahun lalu. Ia juga menanyakan apa yang membuat Ibu Ki-jon amat membenci dirinya. Padahal selama ini Gong Ma-sung telah menganggap Ibu Ki-jon seperti orang tuanya sendiri. Ibu Ki-jon justru mengatakan bahwa ia membenci Gong Ma-sung karena nama Gong Ma-sung tertulis dalam surat warisan keluarga mereka. Ibu Ki-jon juga meminta Gong Ma-sung untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada Gi-beom dan Ki-jon, dan juga meminta Gong Ma-sung melupakan apa yang terjadi. Gong Ma-sung merasa sedih dengan sikap Ibu Ki-jon. Gi-beom akhirnya mengikuti audisi. Setelah selesai audisi,
Gibem menghubungi Gong Masung dan menanyakan keberadaan Gong Masung. Gong Masung justru mengatakan bahwa ia sedang berada jauh dari rumah, padahal yang sebenarnya ia sedang berada di samping rumah Gibem. Namun Gibem mengatakan bahwa ia ingin memberikan sesuatu untuk Gong Masung. Gibem pun menyanyikan sebuah lagu untuk Gong Masung. Setelah selesai bernyanyi, Gibem tidak lagi mendengar suara Gong Masung di telepon dan melihat Gong Masung pingsan di samping rumahnya. Bagaimana kondisi Gong Masung selanjutnya? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.